Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan sapaan pagi GKJ Margoyudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Mengucap syukur renungan sapaan pagi yang Engkau sediakan bagi kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan menghidupinya, untuk menjadi pegangan kehidupan kami dalam kami beraktivitas hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yang demikian firman-Nya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita sukacita, bukan hanya bagi murid-murid Yesus saja, tetapi juga menjadi berita sukacita bagi orang percaya. Karena ada pengharapan bagi orang percaya akan dibangkitkan dan hidup kekal bersama Yesus. Sehingga kematian jasmani bagi orang percaya hanya sebagai cara untuk masuk ke pintu surga. Saudara, berita kebangkitan Tuhan Yesus ini disaksikan sendiri oleh murid-murid Tuhan Yesus yang secara langsung melihat peristiwa itu, merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan merasakan karya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Sehingga berita sukacita ini merupakan kesaksian yang nyata. Jemaat yang terkasih, kehidupan orang percaya pada dasarnya adalah hidup yang penuh sukacita karena pengampunan dosa dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti bahwa hidup orang percaya itu tanpa masalah. Dalam hidup ini seringkali kita dibawa kepada suatu masalah, suatu situasi atau keadaan yang secara manusia mungkin mustahil untuk mendapat jalan keluar. Namun, sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, tentu kita percaya kepada janji firman-Nya bahwa tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sehingga janji firman inilah yang menguatkan kita untuk tetap tenang, untuk tetap tabah dan tidak mudah gusar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Karena Tuhan kita adalah ahli dalam mengerjakan hal yang mustahil. Jika Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, kemudian membuat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati pun dibangkitkan, maka Tuhan yang sama sanggup berperkara dalam setiap persoalan kita. Sebesar apapun, seberat apapun, bahkan separah apapun. Bahkan Tuhan sanggup menolong kita ketika kita sedang tersandung jatuh dalam dosa. Tapi bukan karena kita kompromi dengan dosa, ini karena keterbatasan manusiawi kita lalu kita terjatuh dalam dosa. Tuhan pun sanggup menolong kita, membawa kita ke dalam pertobatan dan memberikan kita pengampunan seperti janjinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah yang menjadi alasan mengapa hidup orang percaya itu penuh sukacita sekalipun dalam berbagai masalah yang boleh hadir dalam hidup kita. Karena kita mempercayakan hidup ini kepada Yesus yang telah bangkit,
yang telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita, yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, yang memberi pengampunan akan segala dosa kesalahan kita, sehingga sukacita kita menjadi sempurna. Jemaat yang terkasih, mengapa masih ada orang percaya yang belum dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Kita masih sering merasakan khawatir apakah mungkin ya masalahku akan terselesaikan, khawatir apakah mungkin ya Tuhan sanggup menyembuhkan, khawatir apakah mungkin ya Tuhan mengampuni dosa kita. Seringkali kita merasa sedih berkepanjangan, bahkan menjadi rapuh, tidak bisa sukacita seperti yang dirasakan Thomas pada saat itu. Saat Thomas mendengar kesaksian murid-murid Yesus yang lain yang sukacita karena mengalami perjumpaan dengan Yesus dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi Thomas masih bersedih karena belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara, dalam situasi pandemi, ibadah di gereja masih dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Juga dapat dimaklumi bila ada berbagai pertimbangan yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Tetapi masalahnya, apakah kita juga memperkuat persekutuan mencari hadirat Tuhan dengan berdoa secara pribadi dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi di rumah? Iman perlu adanya tindakan yang membuktikan bahwa kita benar-benar percaya pada kuasa Tuhan. Saat kita berada di lingkungan persekutuan ibadah, di lingkungan persekutuan, iman kita diteguhkan melalui doa, puji-pujian yang kita naikkan ke hadirat Tuhan, terlebih pada saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Maka iman kita mulai menyala-nyala. Saudara, jika kita bisa menyediakan waktu untuk jalan-jalan pagi, berolahraga untuk menguatkan daya tahan tubuh supaya terbebas dari corona, tentu saja kita juga punya waktu untuk mencari hadirat Tuhan dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian ke hadirat Tuhan secara pribadi di rumah, sehingga pandemi tidak akan mengganggu untuk kita memperkuat iman kita, untuk kita tetap melekat pada Tuhan, supaya iman kita tetap teguh, tahan uji, terlebih di masa pandemi ini yang mungkin kita seringkali menghadapi banyak masalah, sehingga kita bisa mengalami sukacita yang sempurna yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya. Saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap setia mencari hadirat Tuhan dengan puji-pujian, dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi di rumah, sehingga sukacita dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan senantiasa mewarnai hidup kita. Amin.